eh, dari IAT dan seluruh PJU yang hadir. Mohon izin, kami selaku SMC atau Sarmisi Koordinator terkait dengan kecelakaan atau musibah dalam konteksnya pesawat ATR 52400 yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Sarau. Nah, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada pukul 8:02 lokal time tadi pagi, tim SAR gabungan dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru udara. Seru udara itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan heli Karakal, sedangkan seru darat seru 1, 2, 3, dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Nanti dari pihak-pihak terkait akan menjelaskan seperti apa metode-metode pencarian. Cuma kami dari Basarnas sebagai SMC itu membagi 4 seru dan membagi 4 titik pencarian melalui SAR atau penyapuan lewat darat, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan dengan penyapuan SAR tersebut, sesuai dengan pengalaman kami di operasi-operasi pesawat di tempat yang lain. Saya kira itu pembuka dari kami. Mungkin nanti dari Pak Pangdam, Kapolda, dan Pak dan Kodairol serta bapak-bapak yang lain bisa memberikan tanggapan terkait dengan pencarian pesawat ini. Demikian, terima kasih. Silakan Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan besar yang kami banggakan dan teman-teman media yang sudah bersabar menunggu, terima kasih. Baik, akan kita update kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan kemarin, habis rapat koordinasi terakhir dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tim SAR gabungan ini, akhirnya kurang dari 24 jam nih kebesaran saya. Kita sudah bisa menemukan exact location jatuhnya pesawat. Yaitu dimulai dari kegiatan 05.30 kita sudah melaksanakan briefing, kemudian dilanjutkan dengan take off heli Karakal. Karena sudah mendapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat menuju ke tempat tersebut, sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besarnya. Kemudian pada 08.09 alhamdulillah di puncak Gunung Bulu Sarau ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgat dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di Pusko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17 tim SAR kita 5 personil Pasgat dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang meyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan sangat ekstrim,
kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut, Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan dua bagian besar pesawat, terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun berupa jasad dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Tompobulu. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Totubuli bahwa beliau sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja body system, minimal bergerak satu tim, mengingat kondisi cuaca dan medan yang cukup ekstrem. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin update kegiatan pencarian pesawat ATR 42500 ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan exact location-nya, dan sungguh saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada tim yang bekerja solid dan tidak mengenal menyerah. Penuh semangat dan mudah-mudahan kita segera bisa mengevakuasi korban dari kejadian ini. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin bagaimana nanti setelah kita menemukan korban, Bapak Kapoldo akan menjelaskan hal-hal yang sudah disiapkan dari Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita semua wajib atau kita sama-sama prihatin atas terjadinya musibah kecelakaan pesawat yang terjadi kemarin. Kemudian sejak tadi malam sudah kita koordinasikan dengan Basarnas, dengan Pangdam, kami sudah mengambil langkah-langkah strategis guna melaksanakan operasi penyelamatan, di mana kita sudah membuat pos aju, yang di mana di situ ada TNI Polri dalam rangka melaksanakan operasi penyelamatan terhadap korban-korban laka pesawat. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa dalam rangka pembuktian terhadap korban sudah disepakati bahwa Rumah Sakit Bayangkara sebagai rumah sakit rujukan untuk dilaksanakan uji antemortem, di mana Rumah Sakit Bayangkara yang didukung oleh tim DFA Mabes Polri hari ini sudah dikirim personil-personil yang membidangi hal tersebut. Kemudian sampai saat ini korban ataupun keluarga korban yang hadir untuk diperiksa ataupun dicek data antemortemnya ada satu orang, yaitu adik kandung dari kopilot. Kemudian guna pelayanan khususnya kepada masyarakat, tentu saja kita mengambil langkah-langkah strategis manakala keluarga korban tidak bisa hadir di Makassar, kami akan memberdayakan seluruh bidokes
dengan berkoordinasi dengan Kapusdokes untuk jemput bola, sehingga dalam uji antemortem dapat kita menjemput bola kepada keluarga yang para korban. Dalam hal ini kami sudah menambah lagi satu data, yaitu salah satu keluarga korban yang berada di Jawa Barat atau Bogor, di mana saat ini dilaksanakan upaya pengambilan data antemortemnya dilaksanakan oleh Bidokes Polda Jawa Barat. Mungkin itu sementara perkembangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Kami dari unsur udara dari jajaran Kodam dan Lanut akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda. Pada intinya apa yang sudah disampaikan beliau-beliau itu sudah rigid dan sudah lengkap sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan. Dan kami akan menyampaikan bahwasanya semua ini berkat adanya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh jajaran. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya pesawat yang pertama kita terbangkan adalah dari Karakal, dan pesawat yang kebetulan juga kita terbangkan yang pertama menemukan debris atau pecahan itu adalah pesawat Boeing jenis Hintai Alpha India 7301. Itu pada saat ditemukan dari atas dengan ketinggian lebih dari 10, disusul oleh dari Karakal untuk menerjunkan pasukan yang tadi disampaikan oleh Pangdam sebanyak 5 personil dari Pangdam dan juga SAT. Dan kami mendapat informasi update dari jalur komunikasi bahwasanya pasukan darat dan pasukan udara yang personil udara yang sudah bergabung di puncak dari bukit yang pecahan terbesar itu sudah bergabung, namun belum bisa masuk ke posisi tail section karena tadi sudah disampaikan oleh Pangdam cuaca posisinya sekitar plus minus 200 meter dengan kedalaman dan juga dengan bukit yang terjal, sehingga menyulitkan bagi personil yang ada di sana, ditambah dengan cuaca yang sudah mulai masuk secara ekstrim, terutama angin di sana. Jarak dari debris tersebut ke arah landasan plus minus sekitar 11,4 mile atau sekitar 18 sampai 20 mile, sehingga kami juga mohon doa yang terbaik dari seluruh rekan-rekan dan saudara-saudara supaya cuaca bisa mendukung untuk kita melaksanakan evakuasi, karena evakuasi ini akan lebih mudah kalau cuacanya cerah. Dengan jarak seperti 11,5 mile itu kita bisa tembus sekitar 5 menit. Ya, kita bisa segera evakuasi apabila cuaca memungkinkan. Saya rasa itu saja tambahan informasi dari jalur komunikasi yang kita dapatkan dari personel yang darat dan juga personel yang ke spot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari BNPB atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari BNPB sampaikan bahwa saat ini kami fokusnya adalah membantu di dalam rangka evakuasi korban. Perlu saya sampaikan di sini ada sedikit koreksi. Tadi malam, kemarin malam kita press release, ada yang salah mengutip bahwa DLT emergency